Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Baik. Sehat? Bahagia? Senang? Kalau benar sehat, benar bahagia, benar senang, Bapak pengen ngetes kalian hari ini. Siap dites? Siap? Oke, kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati bilang hore. Hore. Kalau kau senang hati bilang hore. Hore. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati bilang hore. Hore. Alhamdulillah. Tepuk tangan sekali lagi buat kalian semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku ternyata benar semangat, benar bahagia di pagi hari yang cerah ini. Mudah-mudahan anak-anakku karena masih pagi jadi masih semangat buat belajar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini anak-anakku, Bapak ingin mengecek kesiapan belajar kalian. Kira-kira apakah meja dan bangkunya sudah rapi? Sudah? Sudah? Oke, ada yang kotor? Tidak ada. Kalau begitu, kita akan memulai kegiatan kita hari ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita yaitu Ananda Farhan. Silakan Farhan untuk memimpin doa. Bersiap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi hormat. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya, tadi kita sudah memulai kegiatan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, Bapak akan melakukan presensi siswa, mengecek kehadiran kalian semua. Tetapi sepertinya Bapak lihat semuanya hadir, betul? Apakah ada tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua. Bapak berdoa semoga anak-anakku semuanya menjadi anak yang sehat afiat, sehingga setiap pelajaran selalu hadir ke kelas dengan penuh semangat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, kecintaan kita terhadap negara kesatuan Indonesia, mari sama-sama kita berdiri dan menyanyikan salah satu lagu nasional. Dengan harapan semoga tertanam di diri kita, tertanam di hati kita,
kecintaan kepada bangsa Indonesia, kepada negara Indonesia, sehingga kita nanti mampu menjadi salah satu orang yang akan mengharumkan nama Indonesia. Sekarang semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Lagu apa? Garuda Pancasila. Oke, Garuda Pancasila. Siap-siap. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke anak-anak, silakan duduk kembali. Nah, bagaimana setelah mendengarkan salah satu lagu nasional, apakah kalian makin semangat? Makin semangat? Coba suaranya kalau makin semangat. Makin semangat? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik kalau begitu. Mendengarkan salah satu lagu kebangsaan pasti akan menumbuhkan rasa semangat dalam diri kita. Itu adalah modal utama untuk kita menjadi seorang pelajar. Menjadi seorang pelajar harus mempunyai rasa semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu anak-anakku, Bapak memberikan motivasi kepada kalian. Jangan pernah kalian bermalas-malasan menuntut ilmu. Karena siapa orang yang bermalas-malasan menuntut ilmu ketika mudanya, maka kalian tidak akan mendapatkan kesuksesan di hari tua nanti. Jadi, apakah inti daripada perkataan Bapak hari ini? Jangan pernah kamu merasa tidak semangat dalam belajar. Tanamkan semangat dalam belajar sehingga kamu dapat meraih ilmu yang tinggi dan bermanfaat untuk diri kamu dan juga untuk orang banyak. Anak-anakku semuanya, selanjutnya kita harus memulai ini juga dengan salah satu pembiasaan baik. Pembiasaan baik itu yaitu dengan membaca salah satu surat Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita membaca surat An-Nasr. Bersama-sama, berbareng-barengan, dengan suara yang merdu, dengan suara yang indah, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat buat kita semuanya, sehingga kita selalu mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Oke, semuanya siap? Sama-sama kita mulai dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru dilanjut dengan idza jaa nasrullahi wal fath. Lalu disudahi dengan sadaqallahul azim. Sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Anak-anakku semuanya, akhirnya kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Tetapi Bapak ingin memberikan sebuah kesepakatan kepada kalian dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, jangan kamu bercanda dalam kelas selama belajar. Yang kedua, patuhi segala instruksi yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, apabila kalian ingin ke kamar mandi,
kalian harus meminta izin dulu kepada guru. Kira-kira sepakat? Sepakat? Oke, kalau sepakat berarti mulai saat ini duduk yang rapih. Tidak boleh ada yang bercanda-bercanda, tidak boleh ada yang nengok-nengok, tidak boleh ada yang ngobrol-ngobrol. Oke? Duduk yang rapih semuanya. Siap, siap. Temannya diingatkan kalau masih nggak rapih. Oke, anak-anakku semuanya. Pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang surat At-Tin. Masih ingat? Masih ingat? Oke, Bapak ingin bertanya. Jawab ya. Di manakah diturunkan surat At-Tin? Bagus sekali, tepuk tangan. Pertanyaan kedua. Ada berapakah jumlah surat At-Tin? Betul sekali, tepuk tangan lagi. Yang terakhir, ini yang sulit. Dalam surat terakhir berbunyi, Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Apakah arti dari Alaihissallahu bi ahkamil hakimin? Arfi? Oke, artinya adalah bukanlah Allah hakim yang paling baik. Betul sekali, tepuk tangan. Oke, Arfi, begitu luar biasa. Keren sekali. Dan sekarang kita akan melaju ke pelajaran selanjutnya. Sebelum kita memasuki pelajaran selanjutnya, Bapak ingin bertanya, ada berapakah jumlah rukun iman? 6, betul sekali. Coba sebutkan rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Iman kedua, kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Betul. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Betul sekali. Yang terakhir, iman kepada kode dan kodar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata anak-anakku semua sudah mengetahui rukun iman. Karena kalian sudah mengetahui rukun iman, maka pada kesempatan hari ini Bapak ingin mengajarkan kepada kalian semua tentang salah satu dari rukun iman tersebut, yaitu beriman kepada rasul-rasul Allah. Teng teng. Hari ini kita akan belajar beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Anak-anakku, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, Bapak ingin kalian tahu apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Pak? Tujuan pembelajarannya adalah, lihat baik-baik. Setelah disajikan video pembelajaran tentang beriman kepada Rasul, peserta didik mampu mengenal arti iman kepada Rasul. Jadi nanti kamu harus paham apa sih makna iman kepada Rasul? Harus paham ya. Yang kedua, setelah menyimak penjelasan dari guru, peserta didik mampu menyebutkan sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Oke? Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu membuat karya poster tentang keteladanan sifat-sifat Rasul, yaitu sidik, amanah, tablik, fatonah dengan baik, dan juga sifat-sifat mustahil bagi seorang Rasul. Oke, next. Kalau kita tahu tujuan pembelajaran kita, maka sekarang Bapak ingin mengajak anak-anakku semua melihat video pembelajaran yang telah Bapak siapkan. Siapa di sini yang suka nonton video? Ada? Siapa? Wih, bagus. Kalau kalian suka nonton video, maka lihatlah video pada kali ini. Tentang apakah videonya? Kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam. Mengangkat seseorang menjadi rasul karena memiliki sifat-sifat yang baik. Apa saja sifat-sifat baik yang dimiliki rasul? Yuk kita pelajari hari ini. Doa sebelum belajar.
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Perhatikan anak-anak ke layar supaya kita mampu memahami pelajaran kita hari ini. Sifat Rasul. Rasul memiliki 4 sifat wajib. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Nah, sifat wajib bagi Rasul yang pertama, sidik, artinya benar. Amanah, dapat dipercaya. Fatona, artinya cerdas. Tabligh, artinya menyampaikan. Kebalikan dari sifat wajib Rasul yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil artinya sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki Rasul. Yang pertama, ada kizib atau bohong. Kedua, khianat atau berkhianat. Balada atau bodoh. Kitman atau menyembunyikan. Rasul mempunyai sifat sidik, artinya berucap dan bertingkah laku yang benar. Rasul tidak pernah berbohong atau kizib. Tabligh artinya menyampaikan seluruh wahyu kepada umatnya dan tidak menyembunyikan sedikit pun atau khidmat. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul tidak mengkhianati manusia dalam sikap atau titipan yang diamanatkan kepadanya. Fatona arti cerdas. Dengan kecerdasannya, para rasul selalu bertindak dan bersikap dengan bijaksana. Rasul tidak pernah salah atau bodoh atau berladah. Sahabat Oli, apa yang bisa kalian lakukan setelah mengetahui sifat-sifat Rasul? Iya, kita meniru sifat-sifat wajib Rasul dan menghindari sifat mustahil. Caranya dengan selalu berucap dan bertindak dengan benar. Berani karena benar, menepati janji, menjaga titipan, dan rajin belajar. Demikian materi tentang sifat-sifat Rasul. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah menonton video pembelajaran tentang beriman kepada Rasul, kalian paham apa enggak? Paham enggak? Alhamdulillah. Ada enggak yang enggak paham? Kalau enggak paham, enggak apa-apa. Nanti Bapak akan berikan pemahamannya. Oke? Oke anak-anakku. Untuk menambah wawasan kalian atau menambah pemahaman kalian, setelah menonton video ini, Bapak akan memberikan pengetahuan secara lisan tentang beriman kepada Rasul. Oke? Lihat slide yang Bapak akan bagikan. Nah, makna iman kepada Rasul adalah iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang Rasul dengan tujuan adalah untuk menyampaikan perintah-perintah Allah kepada umat manusia. Makanya Rasul memiliki arti utusan. Rasulullah artinya utusan Allah. Apakah yang dibawa? Risalah. Apakah itu risalah?
risalah berarti aturan-aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Nah, Rasul bertugas untuk membimbing umat manusia menuju jalan kebaikan, menuju jalan kebenaran, menuju jalan yang penuh kesalihan. Maka anak-anakku semuanya, seorang Rasul diutus tujuannya selalu baik. Salah satu yang harus kita pahami dari diutusnya Rasul adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Apakah yang Allah inginkan? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wahai Nabi Muhammad, tidaklah engkau kami utus ke seluruh umat manusia, ke seluruh alam semesta, kecuali sebagai pesan cinta yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Nabi Muhammad datang ke kita semuanya untuk menyampaikan pesan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah pengen kita ini menjadi orang yang baik dan orang yang Allah cintai. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah telah mengutus Nabi Muhammad buat kita semuanya. Apa sih tujuannya Nabi Muhammad diutus? Ya untuk membimbing kita. Dan tujuannya juga agar kita mampu meneladani sikap-sikap Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk mengetahui lebih jelas, kita sama-sama akan belajar apa sih hikmahnya. Lihat, hikmah beriman kepada Rasul. Hikmah beriman kepada Rasul adalah antara lain meneladani akhlak mulia. Ketika kita mencoba untuk memahami kenapa sih kita harus beriman kepada Nabi Muhammad? Karena ketahuilah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Kata Nabi Muhammad SAW, sungguh hanya saja aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini tujuannya nggak lain kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlak yang buruk-buruk diperbaiki supaya jadi akhlak yang bagus. Akhlak yang gak terpuji diperbaiki supaya menjadi akhlak yang terpuji. Akhlak yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW berupaya supaya orang itu memiliki akhlak yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tuh hikmahnya. Yang kedua, memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW datang kepada kita mubasyiran wa nadhiran. Datang dengan membawa pesan bahagia, juga pesan yang membawa rasa takut. Maksudnya apa, Pak? Nabi Muhammad menyampaikan pesan kepada kita, pesan bahagia. Kalau kita beriman nanti masuk surga. Tapi kalau seandainya kita nggak beriman sama Allah, maka nanti pasti kita akan masuk ke dalam neraka. Ngeri ya? Makanya kita wajib beriman. Lalu apa lagi, Pak? Membentuk kepribadian yang baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Apa artinya, Pak? Sungguh telah ada dalam diri Nabi kita Muhammad SAW suri tauladan yang baik. Kalau kamu menjadi orang yang baik, maka tiru Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam ayat yang lain, Nabi Muhammad SAW dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Nabi Muhammad, engkau ini punya akhlak yang begitu agung, yang begitu luar biasa. Makanya kalau kita beriman sama Rasul, maka insya Allah kita juga akan memiliki akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Nah, makanya harus punya sifat-sifat Rasul yang bagus ya. Apa sih sifat-sifat Rasul? Kita lihat sifat-sifat Rasulullah. Kita pelajari ya. Yang pertama, sidik, artinya jujur. Seorang Rasul tidak mungkin pendusta. Dia selalu jujur menyampaikan apa yang disampaikan, yang wajib disampaikan. Yang kedua, fatonah, artinya cerdas. Seorang Rasul harus cerdas. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan apa yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, amanah, terpercaya.
seorang rasul harus mampu dipercaya baik oleh umat manusia ataupun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan umat ini, maka dia harus memegang teguh amanat ini untuk membawa umat manusia menuju jalan kebaikan. Nah, untuk supaya kalian mampu memahami dan juga menghafalkan ini, Bapak punya sebuah lagu yang nanti kalian bisa ikuti. Oke? Lihat Bapak, dengarkan Bapak. Sidik artinya jujur, fatonah artinya cerdas, tablik menyampaikan amanah terpercaya. Bisa semuanya? Bisa. Oke, 1, 2, 3. Sidik artinya jujur, fatonah artinya cerdas, tabligh menyampaikan amanah terpercaya. lagi. Sidik artinya jujur, fatonah artinya cerdas, tabligh menyampaikan amanah terpercaya. Sekali lagi yuk. Sidik. Artinya jujur, fatonah artinya cerdas, tabligh menyampaikan amanah terpercaya. Oke, tepuk tangan semuanya. Sidik artinya, fatona artinya, tablik artinya, amanah artinya. Nah, ini sifat-sifat mulia yang wajib ada bagi Rasul. Lalu ada nggak Pak sifat-sifat yang tidak boleh ada bagi Rasul? Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Nih Bapak kasih tahu. Sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak wajib ada bagi Rasulullah SAW. Artinya apa? Seorang Rasul tidak boleh memiliki sifat ini. Apa yang pertama? Kidib. Seorang Rasul tidak boleh berbohong. Yang kedua, baladah. Seorang Rasul tidak boleh bodoh. Yang ketiga, kitman. Seorang Rasul tidak boleh menyembunyikan. Yang keempat, khianat. Seorang Rasul tidak boleh berkhianat. 4 sifat ini adalah 4 sifat tercela yang tidak mungkin ada di diri Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kalau kalian mau niru kepribadiannya Rasul, maka jangan sampai kamu memiliki 4 sifat yang tercela ini. Kira-kira kamu hafal nggak? Bapak bantu ya supaya cepat hafal dengan metode menyanyikan. Oke? Dengarkan Bapak. Kizib artinya bohong. Baladah artinya bodoh. Kitman menyembunyikan. Khianat berkhianat. Bisa? Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Kizib artinya bohong. Baladah artinya bodoh. Kitman menyembunyikan. Khianat berkhianat. Lagi. Kizib artinya bohong. Baladah artinya bodoh. Kitman menyembunyikan. Khianat berkhianat. Sekali lagi. Kizib artinya bohong. Baladah artinya bodoh. Kitman menyembunyikan. Khianat berkhianat. Oke, pintar semuanya. Beri tepuk tangan buat kalian semua. Oke, anak-anakku semuanya. Kalian sudah diajarkan tentang beriman kepada Rasul. Juga kalian telah diajarkan tentang sifat-sifat yang wajib ada bagi seorang Rasul. Juga sifat-sifat yang mustahil ada bagi seorang Rasul. Pertanyaannya adalah, yang pertama, yang bisa jawab angkat tangan ya.
Ada berapa jumlah sifat wajib bagi Rasul? Angkat tangan. Siapa? Siapa duluan? Kamu. Ya. Mana? Tadi siapa? Bima. Oke, Bima. Ayo. Ada berapa? 4. Apa saja, Bima? Sidik artinya jujur. Lalu Fatona artinya cerdas. Lalu tablik artinya menyampaikan. Amanah artinya terpercaya. Betul nggak? Betul nggak? Oh, tepuk tangan dulu. Wah, pintar, pintar, pintar. Selanjutnya. Ada berapa sifat mustahil? Wah, ada contekan ini. Tutup dulu. Oke. Ada berapa sifat mustahil bagi Rasul? Ada berapa? Kamu ada berapa? Ada 4. Apa saja? Kizib artinya bodoh pelan-pelan. Kizib artinya bohong. Balada artinya bodoh. Lanjut. Kitman menyembunyikan. Khian artinya berkhianat. Betul nggak? Woi, beri tepuk tangan. Hebat sekali. Sudah pinter semua. Lalu yang terakhir. Kita udah belajar beriman kepada Rasul. Apakah di sini ada yang bisa jawab? Apa makna beriman kepada Rasul? Siapa? Ini sulit pertanyaan. Oke, kamu. Apa beriman kepada Rasul? Percaya dan meyakini bahwa Allah telah mengutus Rasulnya kepada umat manusia untuk memberi petunjuk jalan kebenaran. Wah, betul sekali. Beri tepuk tangan yang keras. Iman artinya percaya dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang rasul ke seluruh umat manusia untuk mengajak umat manusia menuju jalan kebenaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata anak-anak Bapak adalah anak-anak yang pintar dan juga cerdas. Semoga ilmu yang Bapak berikan ini bermanfaat buat kalian semua. Amin ya rabbal. Oke, anak-anakku semuanya, tadi udah belajar. Bapak juga sudah melakukan tanya jawab. Selanjutnya, agar kalian berperan aktif di kelas ini, mari sama-sama kita melakukan sebuah proyek. Proyek apa sih, Pak? Pembuatan poster tentang sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul. Setiap kelompok akan Bapak bagikan. Misalnya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Beda-beda. Yang 1 misalnya tentang sifat wajib. Yang 2 sifat mustahil. Yang 3 sifat wajib. Dan lain sebagainya. Siap anak-anak? Oke. Nanti kalian presentasikan ya. Oke nih. Ini dia. Bapak akan bagikan kelompok 1. Sudah ada guntingnya? Dikeluarkan ya. Kamu tentang sifat wajib bagi Rasul. Ayo berbagi ya. Selanjutnya kelompok 2 tentang sifat mustahil bagi Rasul. Lalu kelompok 3 tentang sifat wajib bagi Rasul. Wah, sifat wajib ada bagi Rasul ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Oke, pinter Juna. Oke, selanjutnya kelompok 4. Ini kelompoknya Bang Fahri. Widih. Sifat mustahil bagi Rasul. Ya, ayo berkelompok ya. Selanjutnya kelompoknya, waduh, Bang Arfi ini luar biasa ini kelompoknya tentang sifat wajib bagi Rasul. Kerjakan, oke? Nah, anak-anakku semua coba dikerjakan. Ingat ditulis kelompoknya, kelompok berapa, dan ditulis nama kelompoknya, ya. Ayo kerjakan bersama-sama. Ada yang menggunting, ada yang menempelkan, ada yang menulis namanya. Kalau ada yang tidak paham, segera menghubungi Bapak, biar Bapak ajarkan. Teng teng. Bapak akan memberikan contoh poster yang telah dibuat. Ini dia. Dan juga tentunya Bapak juga sudah punya contoh poster yang telah dibuat.
Deng 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 deng. Ini dia. Ingat, sampahnya dibuang di tempat yang seharusnya. Jadi jangan dibuang sembarangan ya. Ini contoh sifat mustahil. Oke. Ini contoh sifat wajib. Nah, ini yang telah Bapak buat baik secara cetak ataupun secara digital. Kalian bisa melihat langsung. Anak-anak bisa? Oke. Sampahnya ingat ya, jangan bawa sembarangan. Ayo berkelompok ya. Jangan sampai yang lain gak mengerjakan. Ayo. Harus kompak. Sampahnya ingat ya, jangan buang sembarangan. Nanti teman-teman juga diskusi. Berikan contoh tentang kizib, sifat bohong apa? Gitu. Misalnya kelompok 3 tentang sifat wajib ya. Berikan contoh misalnya, berikan contoh tentang fatonah. Apa contohnya? Mengerjakan PR. Itu nanti berikan contoh ya. Kamu tentang apa? Sifat mustahil. Oke. Sifat mustahil. Coba contohnya apa kira-kira? Salah satu yang bisa kamu ambil. Apa? Kizib. Oke, bohong. Contohnya apa? Bohong pada teman. Bagus. Ya. Apa ini kelompok 4 sudah selesai? Wah, keren sekali nih. Nah, diskusi ya. Nanti misalnya ditanya, berikan contoh dari sifat baladah. Apa itu baladah? Bodoh. Apa contohnya? Bagus. Keren. Coba contoh yang lain. Contoh dari khianat. Berkhianat. Iya. Pinter ya. Keren loh kelompok. Terjatuh. Ayo yang bagus. Nanti akan dinilai siapa yang paling bagus. Selanjutnya diskusi ya. Apakah? Mau pipis? Oke, silakan. Oke, diskusi. Diskusikan, teman-teman diskusikan. Nanti kamu diskusi. Kira-kira contoh daripada sifat tablik apa? Menyampaikan. Contohnya apa? Apa? Apa sih contoh menyampaikan? Kira-kira? Memberi informasi. Betul, memberi informasi kepada guru. Jadi harus akurat informasinya ya. Memberi informasi yang benar. Kok memberi PR? Memberi informasi yang benar. Misalnya begini, ada guru ngomong di kelas, anak-anak nanti sampaikan ke ibu supaya besok kalian membawa alat sholat. Nah, sampaikan, mama ada instruksi dari ibu guru atau bapak guru besok disuruh membawa alat sholat. Nah gitu ya. Jadi memberi informasi yang benar. Kamu tentang apa? Sifat wajib ya. Coba guntingnya yang sudah ditaruh. Ditaruh. Ayo jangan di ini. Oke. Kamu tentang sifat mustahil. Coba berikan contoh coba. Gimana kira-kira? Coba apa? Coba misalnya kitman, menyembunyikan. Misalnya apa? Betul. Pinter. Nanti itu ya. Jelaskan ya. Ya, sebentar ya. Ada teman kamu perempuan yang kamar mandi. Setelah dia masuk baru kamu. Oke? Ayo teman-teman didiskusikan. Nanti Bapak akan tanya
berikan contoh Fatona. Berikan contoh balada. Nah, kamu harus menjawab, oke? Ayo kerjakan dulu. Kerjakan dulu. Diskusikan dulu. Ayo semua diskusi, berdiskusi. Jangan sampai nggak diskusi. Atau bagusnya boleh juga kamu berikan contoh misalnya. Oh kizib contohnya ditulis. Gitu. Boleh. Boleh kamu tulis. Biar bisa memahami dengan baik. Boleh. Gitu. Biar nanti ketika ditanya kamu bisa menjawab. Ya. Salah satunya saja misalnya mau apa, tablik menyampaikan informasi misalnya. Ya. Ayo jangan bercanda ya. Ayo diskusikan anak-anak. Kamu tentang apa? Sifat wajib bagi Rasul. Coba Bapak mau tanya. Contoh Fatona apa? Cerdas. Contohnya apa? Nah, membaca buku boleh. Nah, di sini kamu boleh tulis di sini. Contohnya? Nah, contohnya belajar dengan giat. Boleh di sini tulis. Ayo ditulis nggak apa-apa. Nah, ayo udah diskusi belum? Ya, Nang Kitman. Ya, boleh di sini tulis contohnya apa? Ya. Kamu tentang apa? Sifat apa? Nah, kira-kira kalau Bapak minta contoh, kamu bisa nyontohin nggak? Nah, yang mana? Yang mana? Ya, coba apa contohnya? Harus tepatin janji misalnya apa sih mau pergi ke mana. Ya, boleh. Ditulis contohnya di bawah. Contoh. Iya. Sudah? Oke, ada lagi nggak selain Kitman? Ya, kizib boleh. Balada boleh. Apa? Oke, ada lagi nggak selain Fatona? Apa? Sidik, jujur. Apa contohnya? Apa contohnya? Selalu berkata benar. Ya, selalu berkata benar. Ya, boleh tulis contoh. Oke? Bapak akan memberikan kalian waktu sebelum kalian nanti akan mempresentasikan tugas yang Bapak berikan. Oke. Waalaikumsalam. Sudah kamar mandinya? Alhamdulillah. Silakan duduk. Wah. Oke. Bagus nih sepertinya. Anak-anakku sepertinya pintar-pintar semua nih. Oke, sudah siap? Siap belum? Ingat ya, nanti kalian akan dipinta maju untuk mempresentasikan apa yang kalian telah buat. Oke. Sudah selesai diskusinya? Selesai? Coba. Kalau sudah bersiap. Oke. Bapak akan panggilkan dari kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Maju ke depan. Ayo, bawa maju ke depan. Gak apa-apa kamu bawa. Ayo. Ayo, bawa. Ayo maju ke depan. Ayo, maju. Ayo semuanya maju berempat.
Ya, di sini ya. Di sini. Oke. Coba awas hati-hati ada banyak kabel. Nah. Nah, di sini. Coba ucapkan salam dulu kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan kelompok berapa? Namanya, siapa nama kamu? Ya, Kak akan mempresentasikan sifat wajib bagi. Ya, ada berapa sifat wajib bagi Rasul? Apa saja? Oke, sidik artinya? Lanjut? Artinya? Lanjut? Tablik artinya? Lalu apa yang terakhir? Amanah artinya? Terpercaya. Betul nggak? Coba sekarang kita tanya, kalau kamu paham tentang sifat wajib bagi Rasul, bisa nggak memberikan contoh? Salah satu contoh yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya misalnya apa ini? Oke. Sidik misalnya. Jujur, kira-kira apa contohnya? Yang kata benar. Apa? Selalu berkata benar. Selalu berkata benar. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Contoh yang kedua, misalnya, apalagi contoh yang kedua yang relevan terhadap kita? Apa? Amanah. Amanah. Ya, di sini tulis amanah. Apa arti amanah? Orang yang dapat dipercaya. Oke, contohnya harus menjadi orang yang dapat Betul sekali. Beri tepuk tangan. Oke, sekarang mana tugasnya? Oke, kamu silahkan duduk kembali. Tugasnya kita tempel. Oke. Nanti Bapak yang menempelkan ya. Ini tugas kelompok 1. Sifat wajib bagi Rasul. Wah. Oke, selanjutnya kita panggilkan kelompok 2. Beri tepuk tangan yang meriah. Awas jatuh. Oke, kelompok 2. Sebutkan dari kelompok berapa kalian? Kelompok 2. Namanya masing-masing dari sana. Oke. Oke, jelaskan. Sifat mustahil bagi Rasul ada berapa? Ya, jelaskan. Sifat mustahil bagi Rasul ada? Ada 4. Apa saja? Oke, selanjutnya. Baca. Balada artinya? Bodoh. Lanjut. Kitman artinya? Menyembunyikan. Lanjut. Khianat artinya? Berkhianat. Betul semua penjabarannya? Tepuk tangan dulu. Dengarkan ya. Sekarang kita tanya. Kita tanya-tanya. Kira-kira contoh dari apa ya? Contoh dari sifat apa kira-kira? Hah? Contoh apa? Kizib. Apa Juna? Oke, Juna dari kelompok 3 bertanya. Apa Juna? Contoh dari kizib. Contoh dari kizib apa? Contohnya? Apa? Tua atau orang lain. Apa? Membohongi orang tua atau orang Membohongi orang tua atau orang lain. Itu contoh yang relevan. Keren sekali. Betul, tepuk tangan. Wih. Lalu contoh selanjutnya setelah kizib kira-kira apa ya? Apa? Yang agak sulit. Kitman. Ya, contoh kitman apa? Menyembunyikan. Contohnya coba, ayo. Apa? mengambil barang orang lain. Mengambil barang orang lain dan menyembunyikannya. Wow, keren sekali. Beri tepuk tangan. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Hebat. Silakan. Ini boleh di Bapak pegang. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, kita panggilkan kelompok yang begitu fenomenal yang diketuai oleh Bapak Arjuna. Wih, Bapak Arjuna ini. Ya. Kita tempel di sini biar bagus. Alhamdulillah. Oke, maju ke depan kelompok 3.
Waduh, ini ketua kelompoknya ini ya. Ayo. Coba dimulai dengan assalamualaikum dong ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Tunjukkan ke depan apa yang kamu buat. Poster apa? Sifat-sifat wajib. Apa? Sifat-sifat wajib. Sifat-sifat wajib bagi Rasul. ada berapa sih? Dan 4. Ada 4, apa saja? Apa coba? Tablit Pegang. menyampaikan. Ya. Tablit menyampaikan. Oke. Fatama cerdas. Oke. Sidit jujur. Oke. Amanah terpercaya. Oke. Ada satu lagi nggak? Udah 4. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya anak-anak, kira-kira kita mau tanya contoh apa nih? Apa Arfi? Oke, dari kelompok 5 mau tanya tentang apa Arfi? Buat kelompok 3 contoh apa? Hah? Contoh apa? Contoh dari amanah. Ayo, terpercaya. Apa contohnya? Coba yang keras biar kedengeran. Bagaimana contoh amanah? Harus tepatin janji. Harus tepati janji, betul nggak? Betul, karena orang yang menepati janji pasti orang yang terpercaya. Beri tepuk tangan. Keren. Apalagi yang mau ditanya buat kelompok 3? Ada nggak? Contoh yang relevan. Ada yang mau nggak bertanya? Contoh ini. Apa? Wah, dari kelompok 4 mau bertanya. Contoh apa? Sidik. Contoh sifat sidik. Jujur, apa? Memberikan informasi yang benar. Betul nggak? Oke, beri tepuk tangan. Hebat. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3 karena sudah berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, silakan duduk. Ya, sama-sama Juna dan kelompok 3 lainnya. Kelompok 3 sudah dipasang. Selanjutnya, kita panggilkan kelompok yang tidak kalah fenomenal, yaitu kelompok 4. Maju ke depan. Wih, tepuk tangan. Siap-siap ya bertanya. Bisa menjawab nggak nih kelompok 4 nih? Oke. Nih, coba. Ayo. Sini, coba. Bisa menjawab nggak ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman? Bisa nggak kira-kira menjawab? Coba, siapa yang akan mempresentasikan? Bima. Oh, oke. Coba semuanya assalamualaikum dulu, lalu perkenalkan nama kalian. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Nama saya Pari. Bima. Atika. Aisyah. Oke. Akan mempresentasikan apa? Sifat apa? Sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul. Ada berapa? 4. Ada 4. Coba sebutkan. Kizib dusta. Oke. Balada bodoh. Iya. Kitman menyembunyikan. Oke. Khianat berkhianat. Khianat berkhianat. Betul semuanya? Betul sekali. Oke, tepuk tangan dulu dong. Buat kelompok 4. Kira-kira siapa yang mau bertanya nih buat kelompok 4? Oh, kelompok 3. Arjuna mau bertanya apa? Arti balada. Contoh balada. Contoh balada. Apa? Tidak Tidak belajar. Tidak belajar. Wih, hebat. Betul, tepuk tangan. Siapa lagi yang mau bertanya? Ayo, siapa lagi? Kamu. Apa? Arfi. Ayo, contoh apa? Kizib. Contoh dari kizib artinya dusta. Kira-kira contoh relevan apa ya dari kizib itu ya? Apa contohnya? Berbohong kepada guru. Berbohong kepada guru. Wah, betul. Tepuk tangan dulu. Wah, hebat sekali nih. Bravo. Keren. Oke, kelompok 4 kalian luar biasa. Boleh disinikan posternya kita lihat. Wih, silakan duduk.
Oke. Cakep, kalian paham-paham, keren-keren ya. Oke deh, kita tempelkan posternya. Oke, siap. Selanjutnya kelompok yang terakhir. Kita panggilkan kelompok yang tidak kalah fenomenal, yaitu kelompok 5. Beri tepuk tangan. Wey. Kelompok 5 ini kelompok luar biasa ini ya. Kelompok yang biasa di luar ini. Oke, kelompok 5. Coba sekarang Assalamualaikum dulu bersama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kompak dong, belum kompak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan, nama saya Arfi. Perkenalkan, nama saya Seni. Asma Zahra. Oke. Kelompok 5 mau mempresentasikan apa? Sifat wajib Rasul. Ya, dipegang boleh. Sifat wajib bagi Rasul ada berapa? Ada 4. Apa saja? 1. Sidik, jujur. Oke, lanjut. Fatona, cerdas. Oke. Tablik, menyampaikan. Betul. Amanah, terpercaya. Oke, betul nggak? Tepuk tangan. Oke, selanjutnya sesi pertanyaan. Pegang. Di depanin. Oh, oke, kelompok 4. Kelompok 4, oke. Apa, Fahri? Tablik, contoh yang relevan dalam kehidupan sehari-hari tentang tablik. Apa sih tablik artinya? Menyampaikan. Ya, apa? Coba. Memberikan informasi kepada guru. Memberikan informasi kepada guru. Informasinya benar apa salah? Benar. Oke, tablik itu menyampaikan. Memberikan, contohnya adalah memberikan informasi yang benar kepada guru. Betul nggak? Betul. Wah, beri tepuk tangan. Hebat. Kira-kira siapa lagi mau bertanya? Woi, Arjuna. Mau tanya apa? Contoh sidik. Contoh dari sifat sidik. Sidik, apa arti sidik? Sidik, tidak mengingkar janji. Sidik jujur ya? Ya. Jujur, oke. Contoh dari jujur itu apa kira-kira yang relevan terhadap kehidupan sehari-hari? Apa? Tidak berbohong. Tidak berbohong? Betul nggak? Betul sekali. Beri tepuk tangan. Keren. Wah, kelompok 5 luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Kalian pintar-pintar semua ya. Boleh posternya? Oke deh. Kalau begitu, Bapak juga akan menempelkan poster dari kelompok 5. Deng deng deng. Oke, Bapak bacakan terlebih dahulu. Kelompok 1 adalah Nara, Fatir, Rafa, dan Ulfia. Mana kelompok 1? Betul sekali. Kelompok 2, Farhan, Azril Maulana, Akbar, Talita Nur Ataya, Salvina Adelia R. Apa itu R-nya? Rizky. Benar. Oh, benar. Selanjutnya, kelompok 3 menjelaskan sifat wajib bagi Rasul. Ada Arjuna, Kailila, lalu Lorenzo, dan juga Ariba. Waduh. Di bawahnya bintang-bintang. Kelompok 4, sifat mustahil bagi Rasul. Ada Meisa, Atika, Fahri, dan Bima. Mana orang ini? Wih, keren. Kelompok 5 menjelaskan sifat wajib bagi Rasul. Ada namanya yaitu Arfi, Seni, Zahra, dan Asma. Keren-keren semua ya. Beri tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke, anak-anakku semua. Kalian harus tahu bahwasanya pekerjaan kalian itu semuanya bagus. Tapi tentunya harus dinilai. Dinilai bukan hanya soal kerapihan saja. Tetapi dinilai juga dari apa? Dinilai juga dari jawaban-jawaban kalian yang ketika ditanya atau didiskusikan oleh temannya, kalian bisa menjawab. Kira-kira siapa ya yang akan mendapatkan menjadi pemenangnya? Coba kita lihat posternya.
Poster kelompok 1. Wah, ini kurang rapi nih. Terlepit-lepit. Kelompok 2. Kelompok 2 rapi. Coba kita lihat kelompok 3. Kelompok 3 juga rapi. Cuman sayang, ini masih ada putih-putihnya nih. Guntingnya kurang rata ini. Padahal bagus ini kelompok 3. Bisa menjawab juga. Kelompok 4. Wah, kelompok 4 rapi juga. Bagus juga kelompok 4. Kelompok 5 apelnya udah digigit. Tuh, kepotong sebelah. Siapa ini yang makan apelnya ini? Apakah yang makan apelnya adalah Arfi? Ini sebelah doang soalnya tuh. Oke. Kalau dipilih antara kelompok 2 dengan kelompok 4, siapakah pemenangnya? 2 atau 4? Oke, pemenangnya adalah kelompok 4. Hebat. Oke, anak-anakku semuanya, kalian luar biasa, hebat sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku semua, setelah itu kita sudah bikin poster kan? Kita sudah juga bikin sesuatu yang mengasihkan kan? Tadi poster udah dibuat, udah dibikin contohnya. Nah, sekarang anak-anakku semuanya, Bapak ingin sekali membagikan tugas evaluasi kepada kalian. Bapak berikan waktu kepada kalian sebanyak 5 menit untuk mengerjakan ini. Ya, jangan sampai tidak dikerjakan. Harus dikerjakan. Oke? Oke, sekarang coba diambil alat tulisnya. Oke. Jangan lupa tulis namanya ya. Di atas tulis namanya. Oke. Jangan lupa tulis namanya. Ya. Yo, jangan lupa tulis namanya ya. Oke. Jangan lupa tulis namanya biar Bapak nanti bisa menilainya. Oke. Oke, ini juga tulis namanya ya, tulis. Ya, tulis ya. Oke. Bapak berikan kalian waktu. Kalian harus mengerjakan dengan sangat cermat. Sambil kalian mengerjakan, Bapak akan mengecek perlengkapan Bapak. Selesai? Coba dicek lagi, takutnya nanti ada yang salah. Coba dicek ya. Oke, selesai. Oke, semuanya dikumpulkan namanya ya. Oke? Apa? Nomor 1, ayo kerjakan dulu. Dah, yuk sini. Oke, ayo sudah sini ya dikumpulkan.
Oke, terima kasih. Wah, pinter. Oke. Pintar sekali. Waduh, kelompok juara, kelompok 4 luar biasa, pintar-pintar semua. Kelompok 2 sudah selesai? Oke, sedikit lagi ya. Kelompok 5. Wah, kelompok pintar juga nih kelompok 5 nih ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Murid-murid Bapak semuanya murid-murid yang cerdas dan juga pintar. Oke. Oke, selesai. Sudah saya. Oke, terima kasih. Ini udah ya? Oke, pintar. Oke, anakku beres. Oke, anak-anakku semuanya, alhamdulillah. Bapak lihat hasilnya sangat bagus. Ini yang pertama, Bapak akan ngecek yang kedua. Oh, Arfi, apa pengertian beriman kepada Rasul? Meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Rasul Allah Subhanahu wa taala diutus oleh Allah kepada umat manusia. Betul. Selanjutnya ada juga Zahra. Berapa jumlah sifat wajib bagi Rasul? 4. Betul sekali. Selanjutnya ada siapa lagi? Arjuna. Sebutkan sifat wajib bagi Rasul. Tablik, amanah, fatonah, sidik. Selanjutnya Salvina. Apa dari arti sidik dan fatonah? Sidik artinya jujur, fatonah arti cerdas. Luar biasa anak-anakku semuanya. Hebat sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya, kalian memang begitu pintar, begitu cerdas, dan alhamdulillah telah sampailah kita di penghujung kegiatan kita pada hari ini. Tetapi anak-anakku, Bapak ingin berikan kesimpulan buat kalian. Apakah kesimpulannya? Kesimpulannya, beriman kepada Rasul berarti kalian percaya sepenuhnya dengan Rasulullah SAW. Dan tentunya kalian harus meneladani sifat-sifat terbaik bagi Rasulullah SAW. Dan juga tentunya menjauhi sifat-sifat tercela yang tidak boleh ada bagi Rasulullah SAW. Mengerti anak-anak? Mengerti anak-anak? Sekali lagi mengerti anak-anak? Alhamdulillah mengerti. Selanjutnya, Bapak ingin menginformasikan. Besok kita minggu depan akan belajar lagi. Belajar pendidikan agama Islam. Dan temanya tahu nggak apa? Tahu nggak apa? Nggak tahu? Temanya adalah menjadi anak soleh. Nah, kalian harus belajar di rumah. Kira-kira menjadi anak soleh itu bagaimana? Apakah hanya sekedar kalian mengaku saya anaknya Bapak Soleh? Hah? Bukan. Soleh artinya bukan saya mengaku anak Bapak Soleh, bukan. Tetapi apa? Tetapi harus rajin dan taat beribadah pada Allah. Mengerti? Mengerti? Mengerti nggak? Oke anak-anak, alhamdulillah Bapak lihat kalian begitu bahagia dan begitu senang. Untuk melakukan kegiatan penutup ini, Bapak juga ingin membuat kalian tetap bahagia dan senang. Dengan apa? Dengan apa? Dengan sholawat. Karena apa? Karena kita sedang belajar tentang akhlak atau sifat-sifat Nabi yang wajib bagi Nabi Muhammad SAW dan juga para utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira apa ya bunyinya ya? Ada yang tahu nggak nih apa? Apa? Salatullah. Oke, bersama-sama. 1, 2, 3. Salat. Sebentar. Sepertinya gitarnya nggak nyetem. Oh. Oh, kok ada yang ubah-ubah gitar Bapak nih? Oh, ada yang ubah-ubah dah kayaknya.
Ada yang muter-muter ya. Sholatullah. Lagi. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini pelajaran kita sudahi. Bapak harapkan anak-anakku semuanya bahagia. Kita buka dengan semangat yang luar biasa. Dan juga kita tutup dengan pembacaan lantunan salawat. Semoga kalian juga semakin bahagia. Oke anak-anakku semuanya. Semoga kalian menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada guru. Dan menjadi anak yang selalu membanggakan baik agama dan juga negara. Oke, siap-siap sekarang, siap-siap. Dan Bapak minta untuk ketua kelas kita yaitu Ananda Farhan untuk menyiapkan kelas. Ya, silakan. Siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi hormat. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang anak-anakku semuanya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Shadaqallahul azim. Oke, yang rapi duduknya. Ayo, siapakah yang akan pulang duluan? Oke, anak-anakku. Barisan mana ya? Kira-kira yang pulang duluan. Barisan yang paling depan dari mulai kelompok 1, silakan. Ayo rapikan lagi bangkunya. Waalaikumsalam. Ayo selanjutnya kelompok 2. Rapikan lagi bangkunya ya. Kelompok 3. Oke, hati-hati di jalan ya. Jangan sampai nanti pulangnya ada apa-apa. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke, terima kasih. Belajar yang semangat anak-anakku semua.